Baik, kawan-kawan sudah muncul di layarnya? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Ya, baik. Oh, keluar lagi ya, salah pencet berarti. Bentar. Oke. Nah, ini ya. Sip. Bapak perbesar dulu. Nah, kelihatan ya. Baik, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan ya pelajaran kita sebelumnya dari dari fast fast English ya. Fast English itu udah selesai kita. Jadi pada semester 3 ini kita bergantung pada buku lain ya, yaitu buku Grammar for Everyone dari Barbara Dix ya. Nanti sama akan Bapak share nanti di Telegram ya. Kita bikin Telegram, nanti kawan-kawan bergabung, ada materinya di sana juga ya. Tapi tidak ada salahnya mencatat juga ya supaya lebih paham. Baik. Jadi sentence. Sentence itu adalah kalimat ya. Jadi apa itu kalimat? Sentence is a group of words with three important characteristic ya. Jadi kalimat itu adalah kumpulan kata-kata dengan 3 karakteristik penting sebagai berikut. Yang pertama apa? Yang pertama adalah sesuatu dikatakan kalimat apabila dia mengekspresikan. It expresses a complete thought or idea ya. Jadi dia mengekspresikan pemikiran ya atau ide yang komplit, yang lengkap ya, yang bisa dipahami. Yang kedua, sentence must contain a subject and a verb ya. Jadi kalimat itu mesti mengandung minimal ya subjek dan verb ya. Subjek dan kata kerja. Nah, verbnya ini kadang-kadang bisa tersembunyi. Nah, nanti kita akan lihat contohnya ya. Yang ketiga, karakteristik ketiga adalah different meaning and structure of sentence. Jadi sentence itu nanti ada jenis-jenisnya. Nanti kita akan pelajari ya. Nah, contohnya apa? Contohnya nomor 1 nih diperhatikan. Nomor 1 nih ya. Like you me. Nah, ini kan meaningless ya. Ada kata-kata di situ tapi meaningless, tidak jelas mana subjek, mana verbnya dan hubungannya tuh tidak jelas ya. Sehingga dia tidak bisa dikatakan sebagai sentence ya. Paling collection of word aja ya, kumpulan kata-kata aja. Dan yang kedua contohnya adalah the sky is blue. Nah, ini sky itu adalah subjeknya di sini ya, noun. Kemudian blue ini adalah apa? Adjektifnya ya. Adjektif itu kata keterangan dari noun ya. Di mana verbnya kan syaratnya ya kata kalimat itu adalah mengandung verb. Nah, verbnya itu hidden di sini nih di is. Nah, jadi kata sambung di sini is ya itu berperan sebagai linking verb ya. Jadi kata kerja yang menghubungkan antara sky dengan blue. Ya, jadi di sini is ini berperan untuk mendeskripsikan noun-nya ya. Nah, berikutnya contoh ketiga adalah put the book back. Nah, ini kalimat perintah ya. Kalimat perintah itu tidak tidak jelas subjeknya ya. Subjeknya itu tersembunyi, hidden ya. Noun-nya itu tersembunyi ya. Biasanya kalau kita memerintahkan orang untuk sesuatu, nah itu kita langsung ngomong seperti ini ya. Put the book back. Nah, ini juga sebuah kalimat, sentence ya. Nah, jadi ini tipe ya, tipe-tipe kalimat, type of sentence. There are 4 types of sentence based on its meaning. Jadi ada 4 tipe kalimat ya berdasarkan artinya. Yang pertama adalah deklaratif, yang kedua interrogatif, yang ketiga imperatif, dan yang keempat exclamatory. Ya.
Jadi deklaratif itu deklarasi ya. Deklarasi itu dia tell information about something and end with a period ya. Jadi dia mengungkapkan sebuah informasi tentang sesuatu dan diakhiri dengan tanda titik ya. Jadi kalau kalian mau mengenali kalimat termasuk ke dalam jenis yang mana, bisa kita lihat dari akhirannya ya. Kalau diakhiri dengan period atau titik ya, maka itu berarti dia kalimat deklaratif. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Yang kedua adalah interrogatif. Interrogatif ini interogasi ya. Interogasi itu kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi interrogative sentence adalah kalimat tanya ya. Digunakan when someone asks a question ya. And it ends with a question mark. Nah, jadi digunakan ketika kita bertanya tentang sesuatu dan diakhiri dengan tanda tanya ya. Kemudian imperatif. Imperatif itu adalah perintah ya. Jadi use when one give comment or ask for request ya. Dan cirinya adalah it ends with a period or exclamation marks. Jadi dia bisa ada dua nih, tanda akhirannya bisa titik, bisa juga tanda seru ya. Tergantung, depends on how forcefully you say any sentence. Bergantung dari tingkat ketegasan dalam kalimat tersebut ya. Jadi kalimat perintah itu bisa juga dalam bentuk diakhiri dengan tanda titik ya. Kalau nyantai gitu ya. Tapi kalau lebih tegas dia diakhiri dengan tanda seru. Dan kemudian eksklamatory ya. Nah, ini kalimat seru ya, kalimat seru jadi ada penegasan di dalamnya. Nah, ini definisinya adalah express strong emotions or feelings. Nah, ya, jadi dia mengekspresikan adanya perasaan ya atau emosi yang kuat di dalamnya. Nah, nanti kita lihat lebih jelas di contoh-contohnya. Nah, ini nanti kawan-kawan bisa belajar ya membedakan ya. Man is a political animal. Nah, kira-kira ini apa nih? Termasuk ke dalam sentence tipe berapa? 1, 2, 3, atau 4? Nah, ini pasti karena diakhiri dengan tanda titik ya. Dan kemudian dia apa? Sekedar mengandung informasi saja, maka dia pasti tipe 1. Tipe 1 itu adalah deklaratif ya. Jadi deklarasi atau pernyataan, kalimat pernyataan ya. Yang kedua nih, contohnya how are you feeling today? How are you feeling today? Nah, ini udah pasti masuk ke tipe 2 ya. Jadi dia termasuk ke dalam interrogatif ya, interrogative sentence. Nah, kemudian slow down a little please. Nah, jadi tolong dong pelan-pelan sedikit. Nah, ini masuknya kemana? Masuknya itu ke imperatif ya, imperatif. Nah, imperatif ini kalau udah tanda seru berarti dia lebih tegas gitu ya. Nah, berikutnya nomor 4 ya. Nomor 4. Nah, ini nanti bisa kawan-kawan pelajari sendiri ya. Ini mudah ya. Jadi kawan-kawan bisa pahami. Baik, berikutnya. Nah, kalimat itu bisa juga ya kita bagi menjadi 4 berdasarkan strukturnya. Nah, kalau tadi kan berdasarkan meaning-nya ya, berdasarkan artinya. Nah, kalau ini berdasarkan strukturnya. Eh, Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah simple sentence, kemudian compound sentence, kemudian complex sentence, dan terakhir complex compound sentence ya. Ini bahasanya doang canggih tapi sebenarnya sederhana. Jadi kalau simple sentence atau kalimat sederhana ya, dia terdiri dari satu independent clause. Nah, ya. Jadi nanti kita cari tahu apa klausa itu artinya ya. Tapi simple sentence itu adalah dia terdiri dari satu independent clause. Udah itu aja ya. Dan
memiliki arti yang jelas gitu. Kemudian ada compound sentence ya. Compound ini gabungan jadi ya. Nah, kalimat gabungan ini mesti terdiri dari setidaknya dua clauses ya. Dua clauses itu apa aja? Nah, itu bisa independent. Oh, ini dua-duanya harus independen ya. Dua independent clauses ya. Nanti kita pelajari lagi apa yang dimaksud dengan independent clauses. Dan ciri-ciri lainnya adalah dia disatukan ya. Jadi dua clauses ini disatukan dengan ini nih. Kalimat tambahan atau kata tambahan fun boys. Fun boys itu singkatan dari apa? For, and, nor, but, or, yet, dan so ya. Ini compound sentence ya. Nanti lebih jelas di contohnya. Kemudian ada complex sentence. Nah, complex sentence ini dia terdiri dari satu independent clause and at least one dependent clause ya. Jadi dia terdiri dari minimal ya satu independent clause dan satu dependent clause. Nah, cirinya apa? Cirinya dia digabungkan dengan subordinating conjunction ya. Jadi digabungkan dengan kata hubung because, although, since, when, unless, atau ya dan lain-lain ya. Atau dengan relative pronoun seperti that, who, which ya. Nah, kemudian ada kompleks compound sentence. Nah, ini yang paling paling rumit ya. Kompleks compound sentence ini terdiri dari setidaknya dua independen dan satu atau lebih dependent clauses ya. Makanya dia disebut sebagai compound complex sentence ya. Nah, kita lihat. Eh, jadi apa yang dimaksud dengan clause itu? Nah, jadi clause itu ya sebuah kalimat itu pasti terdiri dari clauses ya. Dan sebuah kalimat itu mesti terdiri dari one independent clauses atau lebih ya. Jadi clause itu is comprised of at least one subject and one verb. Jadi yang namanya klausa itu adalah sebuah kalimat ya yang terdiri dari kata subjek dan kata verb. Ya, itu namanya clauses ya. Kalau dia bisa berdiri sendiri, maka dia disebut dengan independent clauses. Jadi independent clauses itu sama dengan simple sentence ya. Dengan pernyataan, dengan kalimat. Oke? Kemudian dependent clauses adalah clauses yang keberadaannya tergantung atau hanya bisa dipahami dengan adanya independent clauses ya. Jadi dependent itu kan artinya bergantung. Nah, jadi clauses yang bergantung pada clauses lainnya atau klausa lainnya ya. Nah, nanti kawan-kawan bisa pahami lagi ya. Tidak terlalu sulit sebenarnya, cuman bahasa-bahasanya kita harus familiar. Kenapa? Kalau kita ingin mempelajari grammar for everyone ya atau buku-buku grammar lainnya dalam bahasa Inggris, inilah bahasa-bahasa yang digunakan ya. Tapi intinya itu sederhana. Ya. Nah, berikutnya examples-nya ya. I bought a new book. Nah, ini ya. Ini jelas jelas independent clauses ya. Kemudian Yusuf lost the read like you and me. If only I can help it, whether you like it or not, whatever is necessary. Ya, ini semua termasuk ke dalam clauses ya. Termasuk ke dalam kalimat juga ya. Secara spesifik dia adalah clauses. Nah, clauses itu ada yang independen, ada yang dependent. Ya, nanti kita akan pahami lebih jauh dari contoh-contohnya. Nah, ini contohnya nih. Coba lihat nih ya, nomor 1 nih. She did not cheat on the test, for it was the wrong thing to do. Nah, ini kira-kira nomor 1 ini termasuk kalimat tipe 1, 2, 3, atau 4. Nah, ya. Jadi kita ingat tadi yang nomor 1 itu ya. Nah,
ini termasuk ke dalam, karena dia ada dua ya, ada dua clauses di sini. She did not cheat on the test dan it was the wrong thing to do. Jadi, waktunya udah mau habis ya. Jadi di sini ada independent clauses satu dan kemudian ada dependent clauses ya. It was the wrong thing to do ini adalah dependent clauses ya. Sementara she did not cheat on the test itu termasuk ke dalam independent clauses ya. Jadi ini termasuk ke dalam kalimat complex sentence ya nih nomor 3 kan, complex sentence. It consists of one independent clause and one dependent clause ya. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata sambung ini nih, because, although, since, when, unless dan lain sebagainya ya. Jadi dia termasuk ke dalam tipe berapa? Tipe sentence nomor 3 ya. Nah, kemudian also decide which is independent and dependent clause. Nah, ini otomatis ini kita ketika menjawab dia termasuk 1, 2, 3 atau 4 ya. Kita juga mesti bisa membedakan antara independent dan dependent clauses ya. Jadi nomor 1 ini yang she did not cheat on the test ya, ini independent clauses. Kenapa dia disebut independent clauses? Karena dia bisa dipahami pada dirinya sendiri ya. For it was the wrong thing to do, ini bergantung pada klausa yang pertama. Maka dia termasuk ke dalam dependent clauses ya. Oke, kita kasih contoh nomor 2 nih ya. Everyone was busy or lazy. So, I went to the class alone. Nah, ya. Ini perhatikan ya. Everyone was busy. Nah, everyone was busy ini jelas dia masuk ke dalam independent clause ya. Kemudian I went to the class alone. Nah, ini juga bisa langsung dipahami oleh kita ya. Berarti dia termasuk ke dalam independent clause juga ya. Nah, ini so di sini kata hubungnya bersifat setara gitu ya. Nah, coba kita lihat. So, nah kan so masuk ke fun boys nih. Fun boys masuk ke so. Nah, jadi dia termasuk ke dalam compound sentence ya. Compound sentence adalah consists of at least two independent clauses. Gitu ya. Oke. Waktu kita masih ada 7 menit lagi ya. Baik, berikutnya frase. Nah, frase ini mirip dengan clauses ya. Tapi ada perbedaan. Perbedaannya apa? Ya, jadi kita baca di akhir nih, both are word groups ya. Jadi kedua-duanya klausa dan frasa itu adalah kumpulan kata-kata ya. Both also have the same function of expanding information. Nah, jadi sama-sama memiliki fungsi untuk menyebarluaskan informasi ya. However, they differ in construction. Nah, tapi dia berbeda dalam konstruksi katanya, dalam susunan kata-katanya. Phrase has no subject verb combination. Jadi frase itu tidak memiliki kombinasi subject verb. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalimat itu ya bisa berbentuk frase, bisa juga berbentuk klausa ya. Kalau dia mengandung subjek dan verb, dia klausa. Kalau dia tidak mengandung subjek dan verb, ya kombinasi subjek verb dia disebut frase. Nah, tipe-tipenya, nah ini ada 5 ya. Ada noun phrases, ada verb phrases, ada adjective, ada adverb, ada proposition. Ya, nanti kawan-kawan bisa baca. Nah, ini contohnya ya. Contohnya sudah Bapak lengkapi di sini ya. A woman in the window shouted for help. Nah, ya. Jadi yang di garis miring, garis di italic ini, in the window. Nah, ini kan tidak mengandung subjek dan tidak mengandung verb ya. Maka dia adalah frase. Lebih tepatnya dia adalah noun frase. Kenapa? Karena dia menjelaskan subjek
Ya, noun itu kan subjek noun ya. Jadi dia menjelaskan woman-nya ya. A woman in the window shouted for help. Wanita di jendela berteriak meminta pertolongan. Nah, in the window di sini menjelaskan keadaan dari subjeknya ya. Nah, kemudian contoh lainnya bisa kawan-kawan baca di sini ya. Baik, nanti kawan-kawan bisa pelajari sendiri ya. Ada pertanyaan kawan-kawan terkait perkuliahan hari ini? Itu siapa yang bertanya? Ada pertanyaan? Waktu kita tinggal 4 menit lagi nih. Sudah cukup jelas ya? Ya, tidak apa-apa diserap dulu ya, nanti kawan-kawan pelajari lagi ya. Nanti nih filenya akan Bapak share di grup ini, grup apa? Kita bikin grup di ini aja ya, di mana di Telegram ya. Nanti kawan-kawan gabung ke sana. Nah, tugasnya, nah ini ada tugasnya nih ya. Tugasnya kawan-kawan coba membuat kalimat ya, membuat kalimat. Kita lihat contohnya lagi deh. Bentar, kita buat. Coba perhatikan. Silakan kawan-kawan membuat. Nah ini ya. Berikan masing-masing 5 contoh ya. Declarative sentence, 5 contoh interrogative sentence, kemudian 5 contoh imperative sentence, dan kemudian 5 contoh exclamatory sentence. Ya, silakan kawan-kawan buat ya. Tugas individu ini nanti dikumpulkan. Nah, kumpulkannya via grup aja ya, via grup nanti, via WA. Oke, itu tugas satunya ya. Tugas keduanya, nah ini nih. Nah ini, di yang keempat nih, poin nomor 4, kawan-kawan coba tentukan, ini termasuk, ya nomor 1 sampai 12 ini termasuk ke dalam sentence tipe berapa? 1, 2, 3, atau 4. Ya. Oh sebentar. Jangan yang ini ya, jangan yang ini, tapi yang ini nih. Yang nomor 7 ya, nomor 7 kawan-kawan lengkapi ya. Jadi ada 2 tugasnya. Yang pertama adalah buat contoh ya masing-masing sentence, deklaratif, interrogatif, imperatif, dan eksklamatory. Masing-masing 5 contoh ya. Kemudian kerjakan juga ini. Nomor 7-nya ya. Examples nomor 7-nya. Kawan-kawan tulis lagi, kemudian tentukan. Dia termasuk ke dalam sentence tipe berapa? 1, 2, 3, atau 4. Oke? Nah, ini di sini nih ya. Nah, di sini 1, 2, 3, atau 4. Oke? Paham ya? Paham, Pak. Paham. Oke. Insya Allah gampang kok. Nah, karena tugasnya agak banyak ya, Bapak tunggu sampai minggu depan lah, nggak apa-apa ya. Jadi kawan-kawan baca, pahami, Bapak tunggu paling lama minggu depan. Ya, Sabtu depan dikumpulkan. Oke? Cukup adil ya? Oke kawan-kawan? Iya, Pak. Cukup adil ya, waktunya cukup banyak. Jadi kawan-kawan tidak terlalu terburu-buru ya. Kalau mau ngumpulin besok juga nggak ada masalah ya. Ini latihan kita ya. Karena nanti UTS juga soalnya ya salah satunya dari sini juga. Oke? Baik. Sekian kalau begitu pertemuan kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama kawan-kawan Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama selamat menjalankan puasa. Silakan yang mau keluar. Mana caranya?